Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa bersama dulu. Coba Mas Halim memimpin doa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi wasyukurillah wasyukurillah wasyukurillah. Sekarang Ibu absen dulu ya. Yang pertama Hana Elsa Aprilia. Yang kedua Ikna Firly Ana. Yang ketiga Kirana Minka Anggreni. Abdul Salam Yahya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir semua. Bagaimana kabarnya? Baik. Setelah sekian lama kita nggak bertatap muka, untuk minggu ini kita bisa bertatap muka. Ucapannya bagaimana? Alhamdulillah. Ya, coba untuk pembelajaran kemarin, guru mau tanya tentang apa pembelajaran kemarin? Tentang apa? Hari kiamat. Ya, untuk pembelajaran ini, untuk pembelajaran kemarin tentang Aukalah, yaitu ya, masih ingat? Ya, kalimat baiklah, Aukalah dan Al-Qawi dan Al-Qawi. Ya, untuk pembelajaran yang kedua kita akan membahas iman kepada hari kiamat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran dua, aku mau tahu rukun iman ada enggak? Adalah ada 6. Dimaksudi saiki. 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada Allah. Yang ketiga iman kepada Rasul. Yang keempat iman kepada kitab. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Silakan kalian buka materinya halaman 27, dibaca dulu. Setelah kalian membaca, guru mau menanyakan apa yang kalian baca tadi. Coba, apa itu hari kiamat? Mas Yahya, hari kiamat itu apa sih? Hari apa? Hari kehancuran. Apa yang hancur? Semua alam semesta ini akan dihancurkan ketika hari kiamat. Ya, makhluk hidup, bumi, bulan, matahari, semuanya akan hancur. Itu adalah hari kiamat. Terus, setelah kalian membaca tadi dan lebih paham lagi, kita akan menonton video tentang hari kiamat. Sementara tidak ada orang yang akan hidup selamanya di dunia itu kan, tidak ada yang kekal dan abadi di dunia.
semuanya mati hancur dan menghadap ilahi. Ketika manusia mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin dan setan juga mengalami kematian. Manusia Allah, Yawma yakunu nasu, hari ketika manusia. Setelah melihat video ini, anak-anak akan semakin memahami apa itu hari kiamat. Ya, hari kiamat tadi adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, terus apa iman dari hari kiamat, mengimani hari kiamat, bahwa kita yakin dan teguh bahwa hari kiamat akan datang. Ya, sebenarnya mestinya dalam Al-Quran dan hadis sudah diterangkan. Planet sebelum adanya kelanjuran bumi, Merkurius, Venus itu adalah mengitari orbitnya dengan sempurna. Tapi ketika nanti hari kiamat, planet-planet tersebut tidak berputar dalam orbitnya dan terjadilah tabrakan. Saya coba bumi bertabrakan dengan Merkurius dan sebagainya itu. Terus meteor hangus terbakar oleh dengan adanya orbit yang tidak sesuai. Terus hari kiamat adalah suatu peristiwa seluruh alam bumi ini mengalami kehancuran tadi. Ya binatang, ya makhluk hidup, ya benda, semua isinya. Dari pertama, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, ya, akan terjadi apa? Hari kiamat. Orang-orang bagaikan laron, ngerti laron betul? Tahu laron? Yang berterbangan. Karena bumi terbalik, terus laut sudah meluap seperti tsunami itu. Tapi kalau hari kiamat itu bayangnya tsunami yang besar itu. Apa gedung-gedung tingkat semuanya roboh. Orang-orang mencari kehidupan sendiri-sendiri, melayu, kecuali orang-orang tertentu yang memang mendapat syafaat dari Allah, ya, gitu. Nah, bagaimana Bu kalau hari kiamat itu? Nah, itu hari kiamat adalah hari hancurnya semua. Orang-orang sibuk melarikan dirinya sendiri, tidak kenal itu bapak, tidak kenal itu anak, semuanya lari menyelamatkan diri. Walaupun lari dimanapun, masih tetap tidak bakal kita terhalang dari kiamat itu. Kamu misalkan masuk ke kolong meja, ya masih utuh ada, tetap kiamat itu akan datang. Itu. Terus gambaran tentang hari kiamat terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Kita coba untuk membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunu
Perhatikan satu persatu. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Terus apa lagi bacaannya? Al-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Yang ketiga, wama amal apa? Mbak? Iya. Terus yang keempat, coba Mas yang lihat tadi. Artinya? Iya. Seperti alang-alang yang bertegangan bahwa kiamat itu kita bagaikan alang-alang apa aneh-aneh yang bertegangan tadi seperti laron. Terus selanjutnya yang kelima, Mas Najib, ayat kelima. Ya, artinya? Dan gunung-gunung seperti gunung yang dihambur-hamburkan. Iya, gunung yang dihambur-hamburkan. Coba bayangkan, gunung sebesar apa coba kok dihambur-hamburkan koyo kapas. Kayaknya kamu sama gunung besar mana coba? Gunung. Kalau kamunya ketimbangan gunung bagaimana? Ya, itulah hari kiamat. Bayangkan kok gunung dihambur-hamburkan. Betapa besarnya, betapa dahsyatnya kiamat itu. Biasanya gunung yang sangat besar dihambur-hamburkan ke sana kemari. Dan manusia hanya bisa apa? Hanya bisa melakukan ikhtiar saja, berusaha untuk menyelamatkan diri. Terus yang ke-6, Mbak Nadia, ayat ke-6 Mbak. Baca. Apa? Dilanjutkan. Yo, Mbak Maureen. Yang ke-6. Yang ke-6 dibaca lagi. Ayat ke-6. Tadi. Ya, artinya apa Mbak Maureen? Iya. Selamatlah bagi orang yang timbangannya berat. Timbangannya berat itu apa? Ya tentang amalnya. Jadi ketika dia di dunia, dia banyak beramal, banyak bersedekah, menyantuni anak yatim, banyak zikir, banyak ngaji, 5 waktunya tidak ketinggalan. Itulah orang yang berat di amalnya. Ya, karena ketika kita di dunia, kita namanya untuk membeli nanti mencari bekal di dunia nanti. Apakah bekal kita sudah banyak belum untuk menyongsong nanti hari kiamat kita? Jadi setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat siapa juga? Oke? Ya, mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi orang yang timbangannya berat amalnya akan masuk ke surga. Ya. Lanjut yang ke-7, Mbak Mita. Iya, artinya Mbak Mita? Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Iya. Maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan karena dia mempunyai bekal yang sangat banyak untuk masuk ke dalam surga. Surganya Allah di dalam surga itu nanti dia akan mendapatkan apa yang dia peroleh di dunia akan menjadi bekal dia ketika di akhirat. Lanjut yang ke-8. Coba Mas Arif yang ke-8.
mawazinun. Artinya apa, Mas Kare? Dan ada pun orang-orang yang ringan timbangannya. Iya, yang ringan timbangannya. Ya, kebalikan tadi, orang-orang yang ringan timbangannya akan mendapat siksa sebelum dibangkitkan. Ketika meninggal dia juga akan mendapatkan siksa kubur. Berarti timbangannya ini, ketika dia di dunia tidak mau beramal, tidak mau menjalankan sholat, tidak mau mengaji, mungkin banyak untuk berbuat dosa. Berbuat dosa itu banyak, misalkan berjudi, minum minuman keras, terus meninggalkan sholat tadi dan lain sebagainya. Ya, itu akan ditimbang timbangannya ringan karena amalnya sedikit. Lah nanti ketika di alam kubur pun seperti itu. Di alam kubur sebelum dibangkitkan ketika hari kiamat dia akan mendapatkan siksa kubur. Lanjut yang 9. Mbak Mas Ikam ya, Mas Ikam. Nah, artinya apa Mas Ikam? Yang ke-9. Iya, maka orang yang timbangannya rendah akan mendapatkan neraka apa? Nah, neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu neraka yang sangat panas di neraka. Lanjut yang 10, Mbak Aira, dibaca enggak? Iya, artinya? Iya, neraka hawiyah tadi neraka yang sangat panas. Ya, yang 10 terakhir, Mbak Esa. Narun hamiyah artinya? Iya. Tadi neraka hawiyah adalah neraka yang mempunyai api yang sangat panas sekali, yang bisa menggosongkan tubuh kalian, membakar tubuh kalian, dan kembali lagi dan kebakar lagi. Bayangkan. Guru mau tanya sekarang, kira-kira kamu nanti kalau hari kiamat nanti pengen masuk surga atau neraka? Surga. Kalau kita masuk surga, kita harus mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari pembahasan guru, dari kalian membaca, dari kalian melihat video, sekarang guru minta untuk berkelompok. Silakan membentuk kelompok 4-4. Ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok ini lembaran kelompoknya. Kelompok 3. Dan kelompok 2 ya. Silakan dikerjakan. Kalian boleh melihat bahan diskusinya, gambar yang belakang. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ini gambarnya, ya, gambar hari kiamat. Ya,
kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya dulu. Nah, kelompok 1. Nah, namanya kamu, ini nama temanmu. Kita lihat ini gambarnya. Ya. Ini untuk bagaimana gambaran hari kiamat. Ini. Oke. Silakan memberi pendapat temannya. Untuk diskusinya dari kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yuk, silakan untuk kelompok 1. Wakil oleh Mbak Mika. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 1 terdiri atas 3 anak, yaitu Maulana Zainab, Nami, dan Muhammad Hadid. Ya. Hasil presentasi saya dengan kelompok saya. Bagaimana gambaran hari kiamat itu? Menurut kelompok saya, gambaran tentang hari kiamat adalah pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung akan seperti dulu yang dilakukan. Manusia juga akan saling perlindungan akan menerima manusia dengan sia-sia dan cepat dasarnya hari kiamat. Bagaimana cara memperoleh kebahagiaan akhirat? Cara memperoleh kebahagiaan akhirat: 1. Memperbanyak membaca kalimat thayyibah. 2. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya akan membacakan mengakui tentang hari kiamat. Saya akan membacakan surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihentikan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1-nya sangat bagus, sudah sesuai dengan konsep kita, yaitu tentang hari kiamat. Yang digambarkan di situ adalah hari kehancuran seluruh alam semesta ini. Terima kasih Mbak Minka, silakan ditempel. Ya, kembali ke tempat duduknya. Lanjut untuk kelompok 2. Diwakili oleh Mas Galih. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 3. Nama kelompok. Kelompok 1 Muhammad Syamkarya Galih. 2 Muhammad Saiful Islam. 3 Ismail Juliana. Ya. 4 Analisa Trilian. Ya. Bagaimana gambaran dari kiamat? Gambaran tentang hari kiamat adalah pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambar-hambar. Dan manusia juga akan mencari perlindungan, akan tetapi semuanya sia-sia setelah jasadnya hari kiamat. 2. Bagaimana cara memperoleh kebahagiaan akhirat? Dengan mengucapkan hamdalah dan mengucapkan basmalah setiap melakukan pekerjaan. 3. Tuliskan dalil nakli tentang ayat atau hari kiamat sebanyak 2 ayat saja. Maka bagi orang yang telah timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah sangat bagus, yaitu tentang namanya apa? Gambaran dari hari kiamat dan bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan
di dunia dan di akhirat dengan cara satu, sering membaca kalimat thayyibah, yang kedua dengan membaca hamdalah, yang ketiga melakukan pekerjaan dengan setelah berserah diri kepada Allah dan selalu membaca bismillah. Ya, tepuk tangan buat Mas Khalid. Silakan ditempel Mas Khalid. Kembali ke tempatnya. Terus lanjut kelompok 3. Ya, diwakili Mas Asmi. Waalaikumsalam. Nama kelompok saya Asmi 1, 2 Yahya, 3 Maulin, 4 Nadia. Sebagaimana tanda hari kiamat. Pada hari itu manusia adalah seperti ayam-ayam berterbangan dan burung-burung yang diambilkan. Bagaimana cara mengukur kebahagiaan akhirat? Yang berbanyak membaca kalimat thayyibah, 2 mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 3 mengucapkan hamdalah, 4 mengucapkan basmalah dan setelah melakukan pekerjaan. 5 ketika berbuat dosa dan istighfar memperbuatnya. 4 tuliskan dari nanti 6 hari yang melakukannya total. 4 kamu menjelaskan ayat 9 orang yang mulia di namanya maka tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Semua sudah sangat bagus. Kelompok 3 menjabarkan tentang dalil nakli dari hari kiamat, yaitu surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ya, silakan Mas Asmi ditambah. Ya. Setelah kegiatan berlangsung seperti ini, dari kalian tadi membaca, terus menyimak video, kalian diskusi, banyak hal yang harus kita simpulkan. Yang pertama, 1, hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta ini, baik planet-planet yang bertabrakan dan seperti manusia, baik seperti laron yang berterbangan. Itu hari kiamat. Lalu bagaimana mengimani hari kiamat? Yaitu meyakini dengan sesungguh hati dan keteguhan hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Bagaimana tersurat dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Terus yang ketiga, dalam dalil tersebut tentang hari kiamat, yaitu terdapat dalam surat yang pertama Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11, terus At-Takwir ayat 1 sampai 6 dan surat Al-Zalzalah. Nanti silakan untuk dipelajari surat yang lainnya di rumah, ya. Untuk hari ini nanti ada penugasan, yaitu sebagai post-test yang akan dibagikan. Silakan dikerjakan. Diisi nama kalian dulu, terus dikerjakan, ya.
silakan dikumpulkan. Kumpulkan ke depan sini, ke sini. Yuk. Kamu dikumpulkan. Ayo. Kita dikumpulkan. Yuk. Ke sini. Yang sudah dikumpulkan cepat, ya. Sini, Mas. Ya. Lanjut. Ya. Ke sini, Kak Maureen. Sudah. Hasil tes kalian nanti guru koreksi. Sekarang kita akan memberi pesan. Apa yang pesan kita dari pembelajaran hari kiamat itu? Yaitu yang pertama, kita harus menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari kemaksiatan. Semua perbuatan kita akan dicatat oleh tadi malaikat dan atid, dan akan kita pertanggungjawabkan ketika hari kiamat nanti. Jadi ketika kita di dunia akan menjadi bekal kita ke dalam akhirat nanti. Ya, guru akhiri. Wassalamualaikum